Bayangkan, Anda baru saja mendesain arsitektur jaringan fiber to the home senilai 1,5 triliun rupiah. Kodenya sangat elegan, enkripsinya absolut, dan ya, di dalam lingkungan simulasi, semuanya berjalan mulus dalam hitungan milidetik. Betul, sebuah mahakarya di atas kertas kan? Iya, benar banget. Tapi begitu Anda mengimplementasikannya ke infrastruktur bare metal di jalanan, seluruh sistem itu hancur berantakan di hari pertama. Hancur lebur. Kenapa? Karena sebuah laser optik ternyata butuh waktu 15 detik penuh untuk memanaskan diri dan melakukan sinkronisasi. Nah, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membongkar cetak biru tingkat operator untuk melihat apa yang terjadi ketika kode perangkat lunak yang sempurna bertabrakan dengan realita brutal fisika jalanan. Semacam dapur infrastruktur telekomunikasi modern. Oh wow, apa aja tuh isinya? Ada skrip penerapan jaringan nyata, mulai dari versi 18.0 sampai perbaikan ulasan sejawat versi 23.0. Terus ada bagan alur risiko operasional, dan yang paling menarik nih, ada sebuah manifesto trade-off yang ditulis langsung oleh Principal Cloud Architect yang memimpin migrasi raksasa ini. Misi kita di sini jelas ya. Kita ingin membedah keajaiban arsitektur Zero Touch Provisioning, atau yang biasa disebut ZTP ini. Kita bakal membongkar bagaimana internet bisa sampai ke rumah Anda secara otomatis. Tanpa ada satupun teknisi yang ngetik komen di pusat data kan? Betul. Anda tahu, pernah nggak sih Anda menyadari kalau pas Anda nyolokin router internet baru di rumah, lampu indikatornya berkedip hijau? Itu rasanya kayak sihir instan kan? Kelihatannya simple banget ya. Iya, padahal di balik kedipan lampu itu ada perang kompleks banget antara protokol otorisasi, klaster basis data, dan hukum fisika transmisi cahaya di latar belakang. Nah, sebelum kita terjun bebas ke medan perang dunia nyata itu, kita harus paham dulu gimana skenario ideal penyediaan internet ini dirancang di atas kertas. Pilar pertamanya tuh pemisahan atau decoupling absolut antara BSS dan OSS. BSS itu sistem komersial dan billing ya, dan OSS itu sistem jaringan atau provisioning. Bener banget. Secara historis, kedua sistem ini tuh sering banget tumpang tindih dalam operasi banyak penyedia layanan internet. Tapi di cetak biru ini, pemisahannya sangat radikal. Sistem jaringannya dibuat benar-benar buta terhadap perangkat pelanggan sampai ada otorisasi komersial. Oke, mari kita urai ini pakai analogi biar gampang. Sistem BSS dan OSS ini ibarat kasir restoran dan dapur. Menarik, gimana tuh maksudnya? Jadi dapur, yaitu OSS, nggak akan pernah mulai memasak hidangan atau ya mengaktifkan internet Anda sampai si kasir, si BSS ini, memvalidasi pembayaran dengan stempel kriptografi yang absolut. Analogi yang sangat pas. Di tingkat teknis, stempel kriptografi ini dieksekusi pakai GitHub Actions dipadukan dengan validasi token JWT RS256 fase 1 sampai fase 4 diorkestrasi tanpa ada ruang untuk potong kompas. Dapur nolak masak kalau struknya belum dicap gitu ya? Tepat, OSS benar-benar terkunci secara sistem sebelum otorisasi komersial dari BSIS itu turun. Tapi bentar. Ada satu hal dari sumber material kita, spesifiknya di catatan rilis versi 23.0 yang bikin saya lumayan skeptis. Oh, soal perpanjangan masa berlaku token itu ya? Iya, di versi itu, arsiteknya secara eksplisit memperpanjang masa berlaku token JWT ini menjadi 365 hari. Bukankah itu mimpi buruk secara keamanan? Kedengarannya memang ngeri ya. Maksudnya, token keamanan standar industri kan biasanya kedaluarsa dalam hitungan menit aja untuk mencegah resiko pembajakan. Kenapa arsitektur bernilai triliunan rupiah berani ngambil resiko begini? Itu reaksi awal yang sangat wajar. Dan faktanya, banyak pengulas sejawat yang nanyain hal yang sama di dokumen itu. Tapi disinilah kita melihat penerapan filosofi Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Semacam kompromi pragmatis gitu. Benar. Di dalam sistem CI/CD, antrian pada runner atau mesin pengeksekusi itu nggak selalu instan. Kadang ada penundaan antrian. Kalau mereka pakai token yang umurnya cuma 5 menit, antrian yang numpuk bakal bikin token itu kedaluarsa sebelum kodenya sempat dieksekusi. Oh, jadi sistemnya bakal error terus dong? Iya, memperpanjangnya jadi 1 tahun penuh tuh semacam kompromi operasional supaya sistem orkestrasinya nggak terus-terusan gagal. Mereka sengaja menukar resiko keamanan teoretis dengan keandalan operasional. Jadi ini bukan kelalaian programmernya ya,
melainkan trade-off yang udah dihitung matang. Dan pemisahan ketat antara kasir dan dapur ini berlaku nggak cuma buat operasi hari pertama kan? Maksudnya untuk aktivasi layanan triple play kayak internet, IPTV, dan voice over broadband itu? Betul. Tapi ini juga jadi tulang punggung buat operasi hari kedua, kayak pemeliharaan jaringan. Tepat sekali. Kalau ada pelanggan yang mau disuspend, di-resume, atau ada pergantian perangkat keras lewat antarmuka baris perintah pakai skrip kayak mt.sh itu, semuanya lewat jalur orkestrasi yang sama. Jadi nggak ada administrator jaringan yang login langsung secara diam-diam ke router pakai SSH gitu. Nggak bisa. Perintahnya nggak nyentuh hardware secara langsung. Skrip itu memicu pipeline BSS yang kemudian bernegosiasi lagi dengan OSS. Semuanya terpusat dan terkunci rapat. Oke, jadi secara internal, di dalam peranti lunak, pintunya udah digembok rapat. Nggak ada staf yang bisa bypass sistem kasir. Tapi gimana kalau ancamannya datang dari luar, dari dunia fisik? Nah, ini ranah yang beda lagi nih. Katakanlah ada orang usil yang ngerti cara nyambung kabel serat optik di jalanan, terus dia beli router bodong di pasar gelap, dan nyolokin alat itu langsung ke jaringan Anda. Gimana dapur dan kasir tadi bisa aman dari penyusup fisik ini? Pertanyaan yang sangat krusial. Infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan ruang publik tuh wajib punya aturan tata kelola otomatis yang ekstrim. Di arsitektur ini, mereka menerapkan mekanisme Rogue ONT Protection. Rogue itu maksudnya perangkat nakal atau bodongnya? Gimana cara kerjanya? Sistem ini secara kejam menolak alamat MAC perangkat yang nggak sah. Mereka cuma nerima perangkat yang terdaftar di daftar putih atau whitelist yang disimpan di dalam sebuah file bernama procurement.json. Tunggu, maksudnya sistem nolak ngasih koneksi internet kan? Secara teknis, si router bodong tetap dapat IP address dulu baru diblokir kan? Nggak dapat IP sama sekali. Ini penolakan di lapisan bare metal. Hah? Masa sih? Gimana caranya menolak alat yang udah nempel di kabel? Jadi gini, Optical Line Terminal atau OLT di pusat data itu memonitor lapisan sirkuit fisik. Pas perangkat bodong itu nyala, sebelum dia sempat minta IP, dia tuh dipaksa ngirim identitas hardware-nya dulu. Oh, semacam ID card perangkatnya gitu? Betul, sistem di belakang layar langsung ngecek ke procurement.json tadi. Kalau alamat MAC-nya nggak ada di daftar pembelian resmi perusahaan, negosiasi fisiknya langsung diputus. Lampu optik di router bodong itu nggak akan pernah menyala stabil, koneksinya dibunuh sebelum negosiasi jaringan IP bahkan dimulai. Wow, sekejam itu ya? Iya. Dan yang sangat menarik di sini adalah karena arsitektur ini harus patuh sama NDA atau ketentuan kerahasiaan data yang ketat, skrip ini juga otomatis ngelakuin data sanitization. Jadi data pelanggannya dibersihkan gitu, nggak bocor? Bener, nggak bakal ada log di server yang mencatat data sensitif dari proses penolakan ini. Dan hasil akhir dari proses ini tuh melahirkan dokumen yang sangat legalistik. Oh, maksud Anda dokumen berita acara serah terima atau BAST dan BAM untuk pemeliharaan itu? Tepat. Sistemnya menghasilkan dokumen ini secara otomatis lengkap dengan tanda tangan kriptografi SHA 256. Bentar, buat apa dokumen serah terima dikasih enkripsi kriptografi segala? Ini untuk memastikan SLA atau kesepakatan tingkat layanan 15 menit dan SLJ 72 jam terpenuhi tanpa campur tangan manusia. Dokumen dengan SHA 256 itu jadi entitas hukum digital menciptakan rekam jejak audit komersial yang nggak bisa dibantah atau dimanipulasi sama teknisi di lapangan. Disinilah semuanya menjadi sangat-sangat menarik. Sejauh ini kita ngomongin sistem di dalam kotak pasir Docker ya. Orkestrasi yang bersih, terukur, dan instan dalam hitungan milidetik. Iya, di mana semuanya masih dalam bentuk perangkat lunak murni. Tapi pas kita baca manifesto trade-off dari prinsipal arsitek kita, ini ternyata pas arsitektur 1,5 triliun rupiah ini dipindahkan ke kabel serat optik fisik. Realita menampar dengan sangat keras. Bener banget. Disinilah perangkat lunak berbenturan dengan hukum fisika cahaya. Gimana ceritanya sebuah basis data bisa hancur cuma karena ditaruh di server fisik? Ini tentang transisi dari lingkungan simulasi ke dunia nyata. Di lab arsitektur ini pakai SQLite. Itu tuh enteng banget dan cepat buat dites. Tapi di manifesto dibilang dengan jelas, kalau SQLite dipaksa masuk ke jaringan nyata, dia bakal kerap atau hancur. Bentar. SQLite itu kan dipakai di miliaran aplikasi smartphone tiap hari. Kenapa bisa hancur lebur gitu berhadapan sama infrastruktur kabel optik? Masalahnya ada di skala badai koneksinya atau connection storm. Bayangkan ada pemadaman listrik massal. Semua perangkat mati. Terus pas listrik nyala lagi. Oh, ribuan perangkat bakal buting nyala serentak ya? Tepat.
Ribuan perangkat menyala di milidetik yang sama. Semuanya menembakkan paket request ke pusat data serentak. SQLite itu kan ngunci database waktu nulis data. Badai ribuan koneksi ini bikin SQLite hancur karena nggak sanggup nanganin koneksi simultan sebanyak itu. Gila, jadi kode Python yang kita rancang dengan sangat elegan ini pada dasarnya hancur lebur saat berhadapan dengan fisika listrik nyala serentak. Ini ibarat merancang mobil balap paling aerodinamis di dalam video game. Tapi begitu dibawa ke aspal nyata, Anda baru sadar ada hambatan angin dan gesekan aspal yang bikin bannya meledak. Terus, gimana mereka ngatasin badai ini? mau nggak mau harus ganti arsitektur database-nya. Mereka beralih ke cluster database raksasa kayak PostgreSQL dan di depannya ditambahin in-memory cache kayak Redis. Jadi Redis ini yang nangkep badainya dulu biar sistem nggak langsung kolaps. Jadi Redis itu kayak shock breaker-nya ya. Tapi connection storm itu ternyata baru pemanasan kan? Dokumen kita nyebutin ada masalah sinkronisasi waktu atau asynchronous flow. Nah, ini musuh utamanya, fisika cahaya. Di lab, eksekusi kode berjalan dalam milidetik, berhasil atau gagal langsung dapat balasan. Tapi di jaringan fisik, saat sistem ngirim instruksi, perangkat OLT di pusat itu butuh waktu 15-60 detik. 60 detik itu lama banget loh untuk ukuran komputasi. Ngapain aja lasernya? Lasernya harus menyinkronkan diri secara fisik dengan perangkat di rumah pelanggan, di lapisan yang namanya PLOAM. Dia ngukur jarak kabel, menyesuaikan kekuatan sinyal cahaya, itu butuh waktu. Jadi kalau skripnya pakai logika sederhana kayak wait_online.py yang berharap dapat balasan instan, kodenya bakal mikir aratnya mati karena timeout. Padahal lasernya lagi manasin diri. Betul sekali. Logika sinkron biasa bakal gagal total dan bikin seluruh antrian aktivasi macet. Terus solusinya apa dong? Kodenya nggak bisa dipaksa nunggu selama itu tanpa bikin sistem hang. Solusinya mereka masukin sistem message queue atau antrian pesan kayak Apache Kafka atau Celery. Jadi OSS cuma ngelempar pesan, tolong aktifin pelanggan A ke Kafka. Abis itu OSS-nya lanjut ngerjain yang lain, nggak perlu nungguin. Oh, jadi dipisah ya? Terus siapa yang ngabarin kalau lasernya udah siap? Nanti, kalau proses sinkronisasi lasernya udah beres di lapangan, perangkatnya bakal ngirim pesan balik ke Kafka bilang, "Hey, saya udah nyala." Baru deh statusnya diupdate. Cerdas banget, memisahkan logika dari kelambatan fisika pakai Kafka. Tapi seolah fisika cahaya belum cukup merepotkan ya, ternyata ada musuh ketiga dari dokumen ini. Korporasi Perangkat Keras Telekomunikasi. Selamat datang di mimpi buruk bernama vendor login. Bukannya semua perangkat optik ini udah pakai standar I2T kayak OMC ya? Maksudnya harusnya plug and play dong antara merek? Harusnya sih gitu, tapi vendor besar kayak Fiberhome, ZT atau Huawei punya dialek rahasia mereka sendiri. Ini yang disebut Proprietary Managed Entities atau MI. Dialek rahasia gimana maksudnya? Jadi, perintah teknisnya dibikin khusus. Kalau Anda pakai sistem pusat dari vendor A, Anda secara halus dipaksa untuk beli perangkat router rumah tangga dari vendor A juga. Karena bahasa perintah mereka nggak akan dimengerti sama perangkat vendor B. Jahat banget. Jadi arsitektur 1,5 triliun kita ini dituntut buat bikin lapisan penerjemah yang sangat kompleks ya? Yang di dokumen disebut Southbound Interface itu. Persis. Arsitektur sentral kita tuh harus bisa nerjemahin instruksi dasar, jadi bahasanya Huawei, bahasanya ZTE secara real time. Kalau lapisan penerjemah ini gagal, ZTE nggak jalan sama sekali. Tunggu. Kalau level bawahnya seberantakan ini, saya jadi kepikiran soal keamanan lagi. Perlindungan rogue ONT pakai MAC address yang kita bahas tadi itu, masih relevan nggak sih? Kan hacker bisa aja ngelakuin MAC spoofing, malsuin identitas routernya. Itu poin yang sangat kritis. Di dunia nyata, ngandelin daftar putih procurement.json sama MAC address doang itu bunuh diri. Hacker fisik bisa dengan mudah masuk. Makanya arsiteknya nambahin identitas LOID atau Logical Onu ID dan enkripsi AES 128 di lapisan pasifnya. Lapisan pasif PON itu yang kabel fibernya dibelah pakai prisma kaca di tiang listrik kan? Yang namanya splitter? Benar, karena kabelnya di-split, sinyal cahaya yang bawa data Anda secara fisik itu masuk juga ke rumah tetangga Anda yang kebetulan pakai splitter yang sama. Hah? Jadi kalau tetangga saya niat jahat dan nyadap kabel fibernya, dia bisa nonton aktivitas internet saya dong? Kalau datanya nggak dienkripsi, iya dia bisa. Itulah kenapa sistem ini wajib mengunci sinyal cahaya pakai AES 128 biar sinyal cahayanya nggak bisa disadap oleh tetangga.
Tapi pas dicoba untuk lalu lintas 10 Gbps, CPU servernya pasti langsung kepanasan kan? Boros daya banget tuh. terbakar secara metaforis ya. CPU standar nggak sanggup. Jadi mereka harus pindah ke switch fisik yang punya perangkat keras ASIC, chip khusus dari Broadcom atau Mellanox. Tapi chip perangkat keras ASIC kan kaku banget. Di dokumen dibilang mereka nggak selalu mendukung kontrol open flow secara sempurna kan? Ya, disitulah letak kompromi terbesarnya. Jika kita menghubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, implementasi di tingkat level eksekutif itu menuntut pola pikir pragmatis. Mengotomatiskan kode di layar itu gampang, tapi menundukkan perangkat keras milik vendor raksasa yang kaku itu adalah seni diplomasi teknis tingkat tinggi. Sungguh perjalanan yang gila ya. Kita udah beralih dari orkestrasi kode BSS dan OSS yang begitu indah dan bersih di dalam lab, hingga harus berjibaku dengan klaster basis data raksasa kayak Postgres dan Redis. Belum lagi harus nulis southbound interface buat nerjemahin dialek vendor yang tertutup itu. Dan menghadapi fisika laser yang butuh waktu puluhan detik untuk saling menyapa di tiang listrik. Ini benar-benar esensi sejati dari Kaizen ya. Memperbaiki sistem tiada henti sampai dia tahan banting di dunia nyata yang penuh lumpur ini. Sangat relevan buat kita semua. Ya, dan untuk Anda yang mendengarkan, ini penting banget untuk disadari. Tiap kali Anda menikmati internet tanpa jeda di rumah Anda, ada arsitektur hibrida luar biasa yang tak terlihat, yang bekerja sangat keras menyeimbangkan miliaran tata komersial dan hukum fisika optik dalam satu tarikan napas. Ada peperangan senyap di balik kedipan lampu hijau router Anda yang berhasil dimenangkan oleh sistem ini tiap detiknya. Benar. Tapi, melihat kenyataan bahwa infrastruktur perangkat keras fisik kita sangat terpecah belah oleh dialek vendor yang tertutup dan kerentanan peretasan optik fisik, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Silakan. Akankah masa depan internet kita lebih banyak dibatasi oleh peran ego perangkat keras antar korporasi dibandingkan oleh inovasi perangkat lunak? Bagaimana jika pemadaman internet global berikutnya bukan disebabkan oleh kesalahan baris kode komputer, melainkan oleh kegagalan lapisan penerjemah bahasa dari satu laser optik tunggal di jalanan? Pertanyaan yang sangat mengerikan sekaligus nyata untuk dipikirkan. Terima kasih untuk Anda karena telah ikut serta dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembedahan sistem selanjutnya.